Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Amansyuro dengan NIM 2325022. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan dan ejaan yang disempurnakan atau biasa kita sebut dengan EYD. Sebelum kita membahas fungsi dan materi lainnya, kita harus tahu apa itu ejaan dan EYD. Nah, jadi ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi dalam bentuk tulisan, serta penggunaan tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, tanda tanya, dan lain-lain. Sedangkan ejaan yang disempurnakan atau kita sebut dengan EYD adalah aturan dasar ejaan dalam bahasa Indonesia yang sampai saat ini digunakan. EYD dijadikan syarat untuk penulisan karya tulis ilmiah seperti proposal, laporan, skripsi, ataupun makalah. Nah, EYD ini udah berlaku loh sejak 16 Agustus 1972 teman-teman. Jadi, semenjak diberlakukannya EYD, ada nih perubahan huruf agar anak-anak Indonesia mudah memahaminya dalam penyebutannya. Nah, yang pertama ada J menjadi Y. Contohnya sajang menjadi sayang. NJ menjadi NY. Contohnya jamu. Sekarang kita membacanya dengan nyamuk. DJ menjadi J. Contohnya belajar menjadi belajar. OE menjadi U. Contohnya goeroe menjadi guru. Nah, kebanyakan kita ngelihat itu huruf OE itu dibaca dengan huruf U, seperti nama-nama pahlawan. Contohnya Soekarno, kita baca Soekarno. Soeharta dibaca Soeharta, dan masih banyak lagi. Nah, EYD juga ada fungsinya. Yang pertama, membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Yang kedua, ada pembakuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku. Yang ketiga, sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu penggunaan ejaan dapat membantu mencerna informasi dengan lebih cepat dan lebih mudah. Huruf kapital ada kegunaannya ya, terus nggak sembarangan juga kita ngeletaknya di mana. Dan ada aturannya. Jadi yang pertama itu yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya hari mulai gelap. Apa maksudnya? Awal kalimat ini biasanya pas kata awal paragraf dan awal tanda titik. Yang kedua yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Yang itu Amir Hamzah, Cinta Laura. Walaupun unsur nama di tengah paragraf, tetap kita pakai ya huruf kapitalnya. Dan yang ketiga yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Contohnya ibu, bapak, kakak, ada kakek, nenek, dan ayah. Yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya Asia Tenggara, Pulau Komodo, Gunung Semeru, ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Nah, jadi di setiap hurufnya itu dibuat kapital. Nah, jadi ini ada kesalahan dari huruf kapital, teman-teman. Dari gambar yang pertama, kata untuk itu seharusnya huruf U menggunakan huruf kecil karena untuk adalah kata penghubung. Terus gambar yang kedua yaitu kata ke juga penghubung. Jadi huruf ke menggunakan huruf kecil ya. EYD juga ada huruf miring. Jadi ini adalah fungsi dan contohnya. Nah, dalam poster ini kita lihat kesalahan huruf miringnya ada di mana. Baik, kita lanjut. Ada beberapa contoh kata dan penulisan yang salah yang dibuat pamflet oleh orang-orang. Gambar yang pertama yaitu pemotongan ayam Haji Sulaiman.
Nah, H itu kan gelar haji ya. Jadi di setiap kata gelar itu setelahnya menggunakan titik, bukan koma. Jadi Haji titik Sulaiman. Yang kedua yaitu dijual tanpa perantara, hubungan nomor tersebut. Kesalahannya ada di kata di dan jual. Seharusnya kata tersebut digabung. Selanjutnya, pastikan belanja murah dan barokah hanya di tas herbal. Kata dan itu kan penghubung. Jadi huruf D-nya itu harus huruf kecil, bukan huruf kapital. Dan gambar yang terakhir yaitu praktek dokter umum. Sebenarnya ya praktek itu adalah penyebutannya dan penulisannya adalah praktik menggunakan huruf I. Baik, cukup sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.